Selamat datang di Kriminal Arsip. Kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang menggemparkan publik Indonesia pada tahun 2024 ini yang terjadi tepatnya di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan. Serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Beberapa waktu terakhir ini, ramai diberitakan tentang kasus seorang anggota polisi wanita atau POWAN yang nekat membakar suaminya hidup-hidup, yang juga seorang polisi berpangkat Bribtu hingga meninggal dunia. Sontak berita ini membuat heboh dan menggemparkan publik Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Bribtu Fadilatun Nikmah alias Bribtu FN merupakan warga asli Kabupaten Jombang dan anak bungsu dari dua bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan seorang abdi negara. Bribtu FN menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri Poso, sama seperti suaminya, Bribtu Rian, yang tak lain adik kelasnya sendiri. Dia dikenal sebagai siswi berprestasi, cukup cerdas, nilainya bagus, dan tidak punya catatan buruk selama menjadi siswi SMA Negeri Poso. Pada tahun 2014, Bribtu FN mendaftar sebagai Bintara Polri dan dinyatakan lulus. Setelah selesai menjalani pendidikan Bintara Polri, Bribtu FN sempat bertugas di Satuan Sabara Polres Mojokerto Kota sebelum akhirnya ditempatkan di Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Dengan kepribadiannya yang baik dan cantik, Bribtu FN dinilai sebagai pasangan sempurna bersama suaminya, Bribtu Rian. Di usianya yang 28 tahun, pasangan suami istri ini telah memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya yang berusia 2 tahun, sementara kedua anak lain adalah kembar, baru berusia 3 bulan. Bribtu FN sendiri belum lama ini kembali bertugas setelah menjalani cuti melahirkan. Semuanya berjalan seperti biasa sebelum kejadian tragis menimpa sang suami, Bribtu Rian, yang dibakar hidup-hidup oleh Bribtu FN istrinya sendiri di tempat tinggal mereka di asrama polisi Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Ranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Bribtu Rian dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan luka bakar yang sangat serius. Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota Satsamapta Polres Jombang itu lalu dirawat di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto pada hari Sabtu siang, tanggal 8 Juni tahun 2024. Bribtu Rian mendapat luka bakar di tubuhnya hingga mencapai 90%. Sempat dirawat secara intensif, namun luka bakar yang dialami tidak dapat membuat Bribtu Rian bertahan dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 sekitar pukul 1 siang. Pihak keluarga yang mendapat laporan itu
sangat bersedih atas kepergian keluarga mereka. Jenazah Bribtu Rian lalu dimakamkan di kampung halamannya di pemakaman umum Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pandan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Isak tangis keluarga korban sangat dirasakan saat pemakaman jenazah Bribtu Rian yang dilakukan secara kedinasan sekitar pukul 16.30 sore. Pihak kepolisian Polda Jatim langsung mengamankan terduga pelaku, yaitu Bribtu FN, istri korban sendiri. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di Polda Jatim, akhirnya Bribtu FN dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jatim dan telah ditahan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, menjelaskan motif pelaku tega melakukan itu karena kesal dan jengkel kepada korban, sebab sebagian gajinya digunakan untuk judi online, yang menurutnya uang itu seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kejadian itu dipicu dari konflik rumah tangga. Bribtu FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota, sedangkan sang suami Bribtu Rian bertugas di Polres Jombang. Kejadian itu bermula ketika Bribtu FN emosi dan kesal setelah mengecek saldo rekening suaminya yang hanya tersisa Rp800.000. Padahal Bribtu Rian disebut baru saja menerima gaji ke-13-nya. Bribtu FN lalu menghubungi suaminya dan meminta klarifikasi soal penggunaan uang tersebut. Karena tak puas dengan penjelasan sang suami lewat telepon, Bribtu FN lalu menyuruh suaminya pulang ke rumah mereka yang berada di kompleks asrama polisi Polres Mojokerto pada hari Sabtu pagi, tanggal 8 Juni tahun 2024. Bribtu FN diketahui sebelumnya sempat membeli bensin eceran dan mengancam akan membakar ketiga anak mereka jika suaminya tidak pulang. Akhirnya sang suami pulang dan diminta untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu, Bribtu FN lalu memborgol tangan suaminya dan dikaitkan ke sebuah tangga di garasi rumahnya. Kemudian mereka sempat cekcok sebelum akhirnya Bribtu FN menyiramkan bensin ke sekujur tubuh sang suami. Bribtu FN lalu membakar sebuah tisu yang berada di tangan kanannya. Namun nasib naas menimpa Bribtu Rian. Api yang membakar tisu itu lalu menyambar tubuhnya dan sontak membuatnya berteriak minta tolong. Api yang menyala di tubuh Bribtu Rian akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama polisi dan langsung dilarikan ke RSUD Mojokerto. Kombes Polisi Dirmanto mengatakan tersangka mengalami trauma usai membakar suaminya dan terancam hukuman pidana hingga sanksi kode etik Polri. Dan sementara ini tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT. Trauma yang dialami tersangka sangat mendalam dan sekarang sedang ditangani
dan difasilitasi oleh Polda Jatim untuk dilakukan trauma healing dan ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Polda Jatim. Dan mengingat tersangka memiliki 3 anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hak khusus untuk anak sesuai dengan undang-undang. Dari kasus ini, kita mendapat pembelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama pasangan keluarga muda, dan juga tentang bahayanya risiko berjudi. Kemudahan seseorang dalam mengakses judi online membuat semakin mudah bagi mereka untuk kehilangan uang, apalagi adanya godaan keuntungan yang akan didapat. Maka tak heran jika seseorang dengan pengetahuan keuangan yang buruk menjadi tertarik untuk mencoba berjudi, di mana akan ada pihak yang kalah dan menang. Keuntungan diterima si pemenang adalah kerugian bagi yang kalah. Dengan memahami hal ini, seseorang tentunya akan sadar bahwa resiko berjudi itu sendiri sangat besar. Ketika uang yang dipakai judi adalah uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka kualitas hidup keluarga bisa menurun saat orang yang bersangkutan mengalami kekalahan. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya. Peace.